Hai kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Semoga kita semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina dari kekejaman Zionis laknatullah yang terkutuk. Oke, langsung mulakan saja. Di sini ada saudara dari Malaysia menghantar beberapa video melalui DM saya. Segera saya akan lihat. Let's go. Negara tetangga kita ini juga sedang berbenah masalah dunia pertahanan mereka karena turun peringkat. Yang dulunya peringkat 41 di dunia, sekarang menjadi 44. Insya Allah bisa naik. Mengalahkan Zionis laknatullah sebesar 66,9 triliun rupiah untuk pertahanan mereka. Untuk sekarang Malaysia punya sekitar 410.000 tentara, 170 pesawat tempur, 1.726 mobil tempur, dan 60 aset tempur laut. Nah, yang unik dari Malaysia, negara ini juga mengembangkan alat tempur buatan sendiri, seperti OPV 1800 Kota Baru. Anjay. Sepesat itu negara Malaysia mengembangkan alat-alat militernya. Betul kata saya selama ini. Malaysia itu bagaikan air sungai. Diam, tapi lama-lama menghanyutkan. Jenis-jenis seperti ini yang tidak bisa diterka. Negara Indonesia maupun Malaysia bercita-cita alat-alat tempurnya itu kalau bisa buatan sendiri. Jangan kita selalu impor. Tidak menutup kemungkinan suatu saat entah Indonesia atau Malaysia bisa membuat pesawat tempur sendiri. Karena di negara kita, Indonesia maupun Malaysia, itu kita tidak kekurangan orang-orang cerdas. Tapi saya harapkan pemerintah itu lebih menghargai orang-orang yang cerdas. Agar orang-orang cerdas yang kita miliki tidak beralih atau pergi ke luar negara. Kenapa alasan orang-orang cerdas itu memilih negara luar? Karena di sana lebih dihargai ketimbang di negara sendiri. Oke, saya akan putarkan dari awal lagi. Negara tetangga kita ini juga sedang berbenah masalah dunia pertahanan mereka karena turun diprediksi loh. Yang dulunya peringkat 41 di dunia, sekarang menjadi 44. Gak kemungkinan nanti bisa ngalahin Indonesia. Negeri jiran ini menggelontorkan dana sebesar 66,9 triliun rupiah untuk pertahanan mereka. Sate bisa satu untuk sekarang Malaysia punya sekitar 410.000 tentara, 170 pesawat tempur, 1.726 mobil tempur, dan 60 aset tempur laut. Nah, yang unik dari Malaysia, ini kapal ini yang lagi dikembangkan Malaysia. Hingga detik ini saya masih nggak nyangka, masih speechless. Malaysia sepesat itu dalam mengembangkan persenjataan militernya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia bisa kesalip. Tapi tidak apa-apa lah kalau kesalipnya sama saudara serumpun, seiman. Tapi kalau kesalipnya sama Zionis laknatullah, tidak terima. Juga mengembangkan alat tempur buatan sendiri, seperti OPV 1800 Kota Baru. Hal ini merupakan salah satu cara Malaysia dalam mempelajari alat tempur buatan mereka, sekaligus menjamin perkembangan teknologi militer. Kapal selam juga mau dikembangin tuh. Udah ada contohnya tadi kan? Allah Robi. Masih nggak nyangka sih. Gokil buat Malaysia. Tapi ya, kalau misalkan mau dibandingin secara alat-alat militernya, entah Indonesia maupun Malaysia saat ini, Indonesia itu masih kekurangan persenjataannya kalau mengikuti keluasan negaranya. Negara Indonesia secara lautnya itu luas banget loh. Senjatanya masih supri. Kita malah sibuk membanding-bandingkan persenjataan kita dengan Malaysia. Kita harusnya berkaca diri. Saya bagi contoh saja, kapal selam. Indonesia masih minim sekali mempunyai kapal selam. Kalau nggak salah Indonesia mempunyai 5 atau 7 unit kapal selam. Itu masih minim banget kalau mengikuti keluasan lautnya. Semestinya Indonesia sudah mempunyai ratusan unit kapal selam kalau mengikuti keluasan lautnya. Tak perlu kita membanding-bandingkan persenjataan militer kita antara Indonesia maupun Malaysia. Lebih baik kita mengurusi KKB di Papua sana yang masih berkeliaran, merajalela. Itu yang harus dibasmi dulu, baru kita membanding-bandingkan persenjataan kita dengan negara luar. Emangnya kita nggak malu? Kita membanding-bandingkan tentara kita dengan tentara negara lain. Sedangkan di Papua itu belum selesai-selesai hingga saat ini. Bukan saya menyalahkan TNI-nya atau tentara Indonesia-nya. Tapi KKB di sana itu ada backingannya. Di belakangnya itu ada sokong. Makanya hingga saat ini susah dibasmi. Tapi saya selalu mendoakan entah Indonesia maupun Malaysia dari persenjataan militernya tambah maju lagi. Tambah disegani negara lain khususnya negara Amerika. Agar negara-negara kuat secara militernya itu tidak semena-mena dengan negara kita. Tidak memandang rendah lah ke negara kita. Kalau militer kita mempunyai peralatan senjata yang lengkap dan canggih. Oke teman-temanku semua, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.